Halo, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Budi dan di sini saya akan menjadi pemandu kalian selama melakukan studi terhadap film yang akan saya rangkum ceritanya. Namun, sebelum kalian menonton video ini, akan lebih baik kalian subscribe terlebih dahulu dan share video ini ke teman-teman kalian supaya secepat-cepat dimonetize, sehingga nanti saya bisa membeli kuota yang akan saya gunakan untuk membuat video lagi dan kalian terhibur. Subscribe karena subscribe adalah cara gratis kalian supaya bisa bahagia. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film The Book of Eli, sebuah kisah bergenre pasca kiamat, neo-western dan laga. Pemerannya adalah seorang aktor watak, Denzel Washington. Film diawali dengan adegan seorang pemburu yang sedang menunggu kucing santapannya, bersama dengan mayat yang tergeletak tak terurus di tengah hutan yang telah hangus terbakar sehabis pertempuran hebat. Bisa dilihat juga bahwa sang pemburu menggunakan sebuah masker khusus untuk tetap bernafas karena udara yang ada di sana telah terkontaminasi. Kemudian, scene berlanjut dengan adegan seorang pria yang sedang berjalan di tengah padang gurun dengan berbagai peralatan serta tas yang besar yang di sini kita bisa panggil sebagai Eli. Dan film pun dimulai. Terlihat pria tadi sedang dalam perjalanannya yang tak jelas arahnya kemana. Ia menghampiri rumah yang sepertinya kosong dan mengambil beberapa barang yang bisa ia gunakan kembali. Kemudian, ia memutuskan untuk tinggal dan beristirahat di sana sambil memakan kucing bakar. Dan kita bisa mengetahui bahwa orang yang sedang berburu tadi adalah si Eli itu sendiri. Kemudian, keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika sedang berjalan, ia dihentikan oleh seorang wanita yang sedang ketakutan tanpa alasan yang jelas. Namun entah mengapa Eli dengan saktinya bisa mencium bau banyak orang di sekitarnya yang membuat curiga dengan wanita ketakutan tadi. Dan benar saja, seketika banyak pria penjara keluar dari persembunyiannya dan langsung menantang si Eli tentunya. Namun Eli dengan gagahnya langsung menghabisi mereka dengan sangat izinya sampai-sampai pertarungannya tak sampai 1 menit. Dan akhirnya Eli sampai di sebuah kota kumuh yang berisi banyak orang sengsara. Di sana, Eli memutuskan untuk mampir ke sebuah toko barang bekas untuk menukar beberapa barang yang ia miliki dengan sumber daya lainnya atau yang kita kenal dengan barter. Di antaranya adalah Phantom 900 dan mainan anak-anak. Tanpa disadari, geng bermotor datang di depan toko barang bekas itu untuk masuk ke dalam bar. Dan di sana, segerombolan itu ingin bertemu dengan atasan mereka yang bernama Carnegie yang sedang duduk santai sambil membaca sebuah buku berjudul Mussolini. Pemimpin dari gerombolan itu pun datang dan memberikan sebuah buku hasil jarahan mereka kepada Carnegie. Namun, Carnegie berkata bahwa buku yang ia cari tak ada di sana. Eli yang barusan menukar barang pun masuk ke bar untuk membeli air. Di sana, ia diganggu oleh seekor kucing milik ketua geng motor itu. Lantas karena jengkel, Eli pun langsung menyingkirkan kucing itu dan tanpa disadari, hal itu membuat ketua geng motor kesal. Ketua geng motor itu pun menghampiri Eli yang menunggu air. Dan di sana Eli diajak duel oleh sang ketua. Namun Eli lagi-lagi menghabisinya dengan sangat easy. Sontak, hal itu membuat anak buah geng itu berkelahi dengan Eli. Tapi belum ada 5 detik, kepalanya udah ngilang. Ketika pertarungan selesai, Carnegie selaku pemilik bar pun datang dan mengajak Eli untuk bekerja sama dengan memberinya tawaran menginap dan makan yang enak. Dan akhirnya, si Eli pun menginap di sana sambil memikirkan tawaran itu. Di dalam, ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku yang ia bawa. Kemudian, Salora pun masuk ke dalam kamarnya Eli dan berniat melakukan penghiburan, agar si Eli mau bekerja sama dengan si Carnegie. Namun, ketika Salora ingin menghibur, ia melihat sebuah buku di dalam selimutnya si Eli. Lantas, Salora pun bertanya, namun Eli tak menghiraukannya sama sekali. Alih-alih melakukan permaksiatan, Salora malah diajak berdoa oleh si Eli sebelum makan. Keesokan harinya, Salora dan ibunya yang bernama Claudia ingin makan, dan sebelum makan, Salora melakukan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh si Eli. Karena hal itu, Salora ditanya oleh Carnegie, apakah itu yang diajarkan oleh si Eli? Dan Salora menjawab, ya.
Kemudian ia bertanya apakah ia membaca sebuah buku, dan Salora menjawab, "Ya." Dan ketika Carnegie bertanya apa lambang di depan buku itu, dan Salora membentuk lambang salib dengan jarinya. Dari sinilah kita sudah tahu bahwa buku yang sedang dibaca oleh Ellie pada malam hari adalah Bible, atau yang dikenal oleh umat Kristiani sebagai Alkitab. Dan buku itulah yang selama ini dicari oleh si Carnegie. Seketika itu pula, si Carnegie langsung mencari si Ellie dengan seluruh anak buahnya. Dan ternyata si Ellie sedang sibuk menukar barangnya di toko barang bekas yang kemarin. Ketika si Ellie keluar, seluruh pasukannya si Carnegie sudah siap dengan semua senjata yang dimiliki untuk menyerang si Ellie. Ellie pun diajak bekerja sama untuk yang terakhir kali. Namun Ellie langsung menolaknya mentah-mentah dan langsung pergi dari tempat itu. Ketika ia ingin pergi, ia ditembak oleh tangan kanan Carnegie yang bernama Redrich, tapi gagal. Kemudian mereka memutuskan untuk membantai si Ellie habis-habisan. Namun karena kemampuannya yang hebat dan sakti, ia dapat melumpuhkan mereka hanya dengan menggunakan pistol. Disinilah Carnegie sedikit terluka di bagian kaki dan akhirnya diobati. Ellie akhirnya melanjutkan perjalanannya ke barat. Dan tanpa disadari, ternyata si Salora mengikutinya secara diam-diam. Salora pun mengatakan bahwa ia sudah bosan di sana dan menawarkan letak sumber air kepada si Ellie sebagai jaminannya selama ia berpergian. Ellie pun setuju dengan tawaran itu. Namun sesampainya di sana, Ellie malah membohongi Salora dan mengurungnya di dalam sumber mata air itu agar tidak mengikutinya. Beralih ke Carnegie, Redrich pun bertanya tentang buku itu, dan si Carnegie menjawab bahwa buku itu adalah sebuah senjata dan bukan sebuah buku biasa yang bisa mereka gunakan secara propaganda untuk mengendalikan hati orang lemah dan tak berdaya, sehingga membuat mereka menjadi penguasa. Dan akhirnya mereka bersiap-siap dan bergegas untuk mencari kembali si Ellie dan Salora. Dan di sini Salora ternyata sedang dijarah oleh sekelompok orang yang tak diketahui identitasnya. Untung saja Ellie datang di waktu yang tepat dan membasmi semua orang di sana. Singkat cerita, Ellie pun memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat dan memanggang seekor burung. Di sana, ia memberitahu bahwa ia telah berjalan selama 30 musim atau 30 tahun untuk menjaga buku ini ke tempat yang dituju, yaitu di Tanah Barat. Ellie juga mengatakan bahwa buku ini sudah ada sebelum mereka lahir, yaitu Ellie dan Salora. Namun, dihanguskan hampir di seluruh dunia karena dianggap sebagai awal peperangan dan ini adalah salah satu yang tersisa. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan menuju barat. Ketika sedang berjalan, mereka menemukan sebuah rumah tua dan hendak singgah di sana. Ketika mereka ingin masuk, mereka malah terkena perangkap dan terjebak di sana. Dan ternyata itu adalah perangkap milik sang tuan rumah. Ini George dan ini Margaret. Oke. Akhirnya, mereka dipersilahkan masuk. Di dalam, mereka diberikan teh dan disambut dengan baik sampai pada akhirnya mereka diajak ke belakang rumah, di mana di sana hanya ada kuburan. Si Ellie langsung curiga dan ingin keluar dari sana karena melihat si tangannya Margaret itu sangat bergetar. Namun di waktu yang bersamaan ketika mereka ingin keluar, gerombolan Carnegie datang dan akhirnya mereka memutuskan untuk masuk kembali. Carnegie bersama dengan anak buahnya memberikan peringatan kepada Ellie dan Salora untuk keluar dan memberikan Alkitabnya. Namun ternyata yang diberikan oleh Ellie bukanlah Alkitab melainkan bom yang membuat salah satu mobil Carnegie meledak. Alhasil, Carnegie menembak habis-habisan rumah itu sampai hancur. Singkat cerita, Carnegie pun berhasil mendapatkan buku Salora dan berhasil menambak perut Ellie sampai sekarat. Salora dibawa oleh Carnegie bersama dengan anak buahnya yang lain. Entah mengapa, si Salora mendadak punya ide gila untuk mengambil alih kemudi sampai mobilnya terbalik dan untungnya ia sudah selamat. Dan dengan granat yang tersisa, ia meledakkan mobil Carnegie dan berhasil kabur dari sana untuk menjemput Ellie. Carnegie yang sudah mendapatkan buku yang ia cari merasa enggan untuk pergi mencari si Salora dan memutuskan untuk kembali ke kota karena bahan bakar mereka tak cukup. Carnegie berusaha untuk membuka buku yang terkunci itu, namun tak bisa karena buku itu menggunakan kunci khusus. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta seorang tukang membukanya, dan ternyata berhasil. Namun ketika dibuka, isinya tidak jelas dan hanya berisi titik-titik putih. Ternyata Alkitab itu menggunakan huruf Braille yang digunakan khusus untuk orang tunanetra. Carnegie pun akhirnya meminta tolong Claudia untuk membaca Alkitab ini. Namun sayang sekali, Claudia ternyata juga sudah lama tak menggunakan huruf Braille.
sama sekali. Dan Carnegie berakhir menyedihkan dengan kondisi bar yang rusuh, saling berebutan jatah, dan dirinya yang kehilangan harapan. Di lain tempat, Ellie dan Salora berhasil mendekati lautan, tapi mereka harus terjebak dan berhenti sementara karena mereka berada di jembatan yang telah hancur, dan mereka memutuskan untuk berjalan kaki lalu menggunakan perahu untuk sampai di seberang pulau. Sesampainya di sana, mereka diawasi sementara dan kemudian diberikan izin masuk. Di pulau ini, mereka memiliki banyak sekali buku yang menjadi tonggak penting dalam peradaban manusia, mulai dari karya sastra, musik, sains, teknologi, bahasa, dan masih banyak lagi. Tapi hanya satu yang tak dimiliki, yaitu Alkitab. Karena tujuan mereka di sini adalah untuk mengajarkan kembali berbagai macam hal yang telah lama terlupakan kepada banyak orang, untuk membangun kembali peradaban yang telah lama hilang melalui buku-buku yang tersisa. Alhasil, Ellie pun memberitahu bahwa Alkitabnya dalam kondisi kacau karena Alkitabnya memang sudah tidak ada dalam bentuk fisik dan hanya dalam bentuk ingatannya dalam kepala si Ellie. Tapi untungnya ia masih mengingat keseluruhannya secara jelas karena ia sudah membacanya selama berkali-kali selama 30 musim. Mulai dari ayat demi ayat, pasal demi pasal, bab demi bab, dan kitab demi kitab hanya bermodalkan kepalanya. Setelah Alkitab berhasil dicetak, Ellie berdoa untuk yang terakhir kalinya dan berharap agar Sang Pencipta selalu menjaga dan melindungi Salora kemanapun dia pergi seperti saat Ellie melakukan perjalanan. Dan pada akhirnya Ellie meninggal dengan damai di Tanah Barat. Alkitab yang telah dicetak pun disusun dengan rapinya bersama dengan seluruh jajaran kitab suci lainnya, mulai dari Quran, History of Jews, dan Torah. Dan yang terakhir, jawaban untuk pertanyaan nomor 5. Ellie di sini tak dikisahkan dengan detail, namun dari pengamatan saya, ia tak punya tanda-tanda militer, perutnya tak berotot, peralatan yang dibawa adalah peralatan biasa untuk berburu seperti golok dan senapan laras panjang. Bisa dibilang, dia hanyalah seorang pemburu biasa, namun ia dipilih untuk menjadi sebuah utusan. Selesai. Tamat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya cepat-cepat dimonetize untuk membeli kuota yang akan saya gunakan demi kelangsungan channel ini dan kalian bahagia. Sekian dan terima kasih.